Dan kita akan langsung mengupdate bagaimana kemudian kondisi terkini terkait dengan ibadah haji di tahun 2023 ini. Sudah ada anchor CNN Indonesia Alfian Raharjo yang saat ini berada di Madinah. Selamat siang waktu Arab Saudi, Alfian. Alfian, bagaimana kondisi di sana dan apa saja yang menjadi catatan perjalanan bagi ibadah haji jemaah asal Indonesia ini, tepatnya kalau saat ini di Madinah? Ya baik, terima kasih Messi. Selamat siang waktu Madinah Arab Saudi. Kalau kita bicara soal hari ini, rutinitas yang berlangsung pada hari ini memang sebentar lagi, tepatnya 1 jam lagi adalah waktunya ibadah sholat zuhur di Madinah di Masjid Nabawi. Jadi saat ini banyak sudah jemaah calon haji yang sudah mulai berdatangan ke Masjid Nabawi untuk melakukan sholat zuhur. Tapi sebelumnya biasanya mereka melakukan sholat tahiyatul masjid, kemudian melakukan sholat-sholat sunnah lainnya, dan juga ada yang membaca Quran dan berzikir dan sebagainya. Dan tadi saya sempat datang juga sebelum sholat zuhur ini banyak yang warga datang, saya sempat masuk ke dalam, di mana memang sedang dilakukan sejumlah persiapan pembersihan di dalam Masjid Nabawi sendiri yang memang secara rutin senantiasa terus dibersihkan agar para jemaah calon haji yang beribadah di Masjid Nabawi ini merasa nyaman gitu. Dan biasanya pada pukul kurang lebih antara subuh sampai dengan menjelang zuhur, ini biasanya para jemaah calon haji ini ada yang datang untuk melaksanakan sholat duha dan juga membaca Quran dan sebagainya. Dan khusus untuk jemaah calon haji wanita memang diberikan kesempatan untuk berdoa di kawasan Raudhoh, begitu ya, di mana Raudhoh adalah tempat yang diyakini menjadi tempat yang mustajab untuk melantunkan doa dan sebagainya. Dan ini diberikan kepada para jemaah wanita mulai dari pukul usai sholat subuh sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi pelaksanaan saat ini sudah berjalan dengan lancar, dan yang menjadi perhatian memang cuaca panas begitu ya. Dan baru saja saya juga bertemu dengan beberapa rombongan dari Jakarta yang seharusnya mereka landing di Jeddah, tapi karena di Jeddah kemudian bandara cukup padat, kemudian mereka dialihkan ke Madinah. Sementara waktu mereka akan menginap malam, kemudian baru besok mereka akan bergeser ke Mekah, begitu ya, bersama-sama untuk bergeser ke Mekah untuk jelang puncak hari Idul Kurban nanti rencananya. Dan perubahan yang dilakukan pengalihan penerbangan ini saja membuat jemaah calon haji ini sedikit merasa lega gitu, karena mereka diberikan kesempatan gitu ya untuk bermalam di Madinah terlebih dahulu. Karena kalau penerbangan dari Jakarta kemudian langsung ke Madinah, dan dari Madinah langsung menuju ke Mekah untuk melaksanakan umroh dan sebagainya, ini mereka secara energi akan terkuras lebih banyak begitu, sehingga akhirnya pemerintah Arab Saudi dan juga pemerintah Indonesia memutuskan untuk memberikan kesempatan istirahat 1 malam gitu ya, untuk mengembalikan stamina setelah mereka melakukan penerbangan yang cukup jauh dari Jakarta menuju ke Madinah, istirahat di malam di sini, baru kemudian esok dan sholat zuhur akan bergeser ke Mekah bersama-sama. Demikian, Mevri. Iya, Alfian, biasanya juga menjadi perhatian adalah bagaimana kemudian upaya Alfian dari petugas haji yang ada di sana untuk memastikan bahwa rombongan ini selalu bergerombol begitu, tidak terpisah satu sama lain. Apa himbauan dan juga tindakan sikap-sikap yang dilakukan oleh petugas bagi para jemaah calon haji yang ada di sana? Ya, Mevri, memang kalau seperti laporan beberapa waktu yang lalu saya sempat mengatakan ada beberapa jemaah calon haji dan sebagainya, karena mereka memang belum begitu hafal, belum begitu mengetahui terkait dengan jalan-jalan di sekitar Masjid Nabawi ini. Kan memang pintunya banyak sekali, akses masuknya banyak sekali, sehingga sekali kita lupa maka kita akan kebingungan. Sehingga petugas haji yang ada di sini selalu mengingatkan bahwa untuk selalu membawa gelang gitu ya, gelang haji, kemudian name tag identitas yang dikalungkan di dada, ini untuk mengetahui mereka tinggal di hotel mana, kemudian mereka dari kloter berapa dan sebagainya, sehingga ketika nanti mereka menemukan kesulitan untuk kembali ke penginapan, mereka dapat menemui gitu ya beberapa pos-pos keamanan yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Nanti petugas keamanan di Masjid Nabawi akan menginformasikan rute atau jalan menuju ke penginapan. Atau setidaknya mereka juga bisa bertemu, karena memang banyak sekali jemaah calon haji asal Indonesia, mereka bisa bertanya kepada jemaah calon haji Indonesia untuk siapa tahu mereka mengetahui letak hotel-hotel yang dimaksud tersebut.
Dan selain itu juga seperti yang Mevri sampaikan tadi, memang lebih baik kalau ada yang membawa lansia yang cenderung, mohon maaf, mengalami demensia, lebih baik mereka selalu didampingi bersama-sama. Ketua kelompok terbangnya senantiasa mendampingi jemaah calon haji yang sudah lansia ini agar mereka jangan sampai tersesat dan juga kebingungan setelah mereka usai melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi ini. Mevri. Iya, baik. Tentu besar harapannya semua rangkaian ibadah, baik itu umroh maupun nanti jelang puncak ibadah haji, karena kita tahu Idul Adha sudah di depan mata, bisa berjalan dengan lancar semuanya. Termasuk untuk Alfian Raharjo, anchor CNN Indonesia melaporkan langsung kali ini dari Madinah, Arab Saudi. Selamat kembali melanjutkan ibadah Anda. Tadi sempat disampaikan sudah dekat dengan waktu ibadah sholat zuhur. Terima kasih banyak Alfian Raharjo atas laporannya.